Swastiastu. Semoga para pendengar podcast ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Semoga berjalan dengan lancar dan juga sebagai ajang untuk mengembangkan kreativitas generasi muda Hindu dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Iputu Gede Yoga Sasrananda. Kali ini saya akan berbicara soal tema bijak dalam menyaring informasi media sosial. Dalam peradaban manusia modern seperti sekarang, kita sudah akrab dengan teknologi, bak saudara kandung. Kalau kita melihat kembali di masa lalu, teknologi hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya kepentingan saja. Misalnya golongan ningrat, saudagar, serta para birokrat. Kalau di saat ini, semua lapisan masyarakat sudah tersentuh teknologi, dari kategori umur balita hingga lansia, tentu kita sudah tidak asing dengan hasil ciptaan teknologi itu, bernama handphone. Iya, istilahnya adalah gadget, atau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bernama gawai. Benda ini menjadi praktis dalam genggaman tangan manusia. Perkembangan handphone ini terbilang lebih pesat ketimbang produk teknologi lainnya. Penjabarannya seperti ini. Dahulu handphone itu hanya dua fungsi, yaitu dipakai telepon dan mengirim pesan singkat. Kalau di zaman sekarang, menjadi multifungsi, tidak sekedar telepon atau mengirim pesan singkat saja, melainkan semua fungsi benda menjadi satu paket dalam gawai yang kita genggam saat ini, seperti menonton film, merekam video, suara, penyebaran berita, dan media sosial. Nah, ada sebuah fenomena menarik nih yang sesuai sama tema kita kali ini nih teman-teman, yang berkaitan dengan fungsi handphone yang kita pakai sehari-hari, yaitu media sosial. Pada awalnya, media sosial adalah tempat di mana kita memamerkan apa yang kita lakukan, lokasi kita di mana, dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, media sosial bertambah fungsi, menjadi media berita secara online dan langsung on time. Misalnya, di jalan kita melihat sebuah peristiwa yang mengandung banyak informasi, lalu kita foto dengan handphone kita dan langsung diunggah ke sosmed. Kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini bagai pisau bermata dua, yaitu bisa menyelamatkan kita atau bisa mencelakai kita secara terpisah atau bersamaan sekalipun. Sejatinya, teknologi itu apabila dimanfaatkan di tangan orang yang benar, tentu memiliki manfaat yang luar biasa. Beda ceritanya ketika jatuh di tangan orang yang salah, maka akan mengundang petaka. Karena setiap hal yang ada di dunia ini selalu memiliki sifat roa bineda, yaitu hitam dan putih yang selalu beriringan. Seiring berjalannya waktu, mulai beredar informasi yang tidak sesuai fakta, lalu diunggah ke media sosial. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab, memiliki kepentingan tertentu untuk merubah informasi menjadi sebuah tanda kutip senjata baru untuk mengakomodir agenda kepentingan mereka yang bahkan kita sendiri tidak tahu apa tujuannya. Saya menemukan beberapa kelemahan dan kekuatan akibat kemajuan teknologi ini, yaitu sebagai berikut. Kelemahannya adalah sebagian masyarakat belum siap dengan pesatnya perkembangan teknologi. Yang kedua, ada lapisan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang belum maksimal, sehingga nalar masyarakat belum terstimulan dengan maksimal dan sulit membedakan mana informasi yang benar atau salah. Yang ketiga, ada wilayah yang secara geografis belum memadai dalam pemasangan instalasi teknologi, sehingga masyarakat di sekitar tersebut menjadi tertinggal secara pengetahuan. Dan sehingga juga informasi yang disebarkan tidak bisa diserap seluruh masyarakat dan berakhir menjadi informasi yang tidak berguna, bahkan cenderung menyesatkan karena informasi yang didapat ditelan secara mentah-mentah tanpa pengolahan terlebih dahulu. Kekuatannya, yang pertama, kita lebih mudah mendapatkan informasi apapun
tanpa harus repot membuka catatan atau media cetak untuk kepentingan kita dalam memajukan pengetahuan serta turunannya. Yang kedua, bisa mengetahui suatu informasi dengan cepat hanya dengan satu sentuhan ketik dan klik di gawai, sebagai bentuk antisipasi dalam meningkatkan keamanan diri kita dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, memudahkan kita dalam memberikan informasi terbaru terhadap lingkungan sosial kita seperti keluarga, kerabat, dan teman apabila mereka kesulitan dalam mengakses informasi yang ada. Karena penyebaran informasi yang sangat cepat, justru lebih banyak kerugian serta bahaya yang ditimbulkan secara perlahan, menggerakkan masyarakat yang tidak memiliki kebijaksanaan dalam penerimaan informasi menjadi masyarakat yang mudah terprovokasi dan berujung konflik. Hal tersebut familiar disebut sebagai hoax. Dalam kejadian seperti ini, berlaku prinsip dasar ekonomi, yaitu untung dan rugi. Siapa yang untung adalah pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengambil peluang dalam konflik, dan hal ini cenderung bisnis dan politis. Pihak yang dirugikan yaitu masyarakat yang tidak tahu apa-apa, ditambah latar belakang sosial serta pendidikan yang rendah, diadu domba, dan akhirnya mereka hancur secara perlahan dan tidak berdaya. Bahayanya jelas ada. Sebagai pendamping dari kerugian yang disebutkan tadi, kita menjadi bingung dan tidak jelas arahnya karena hampir semua masyarakat menjadi terpengaruh dan tak terkendali. Sebenarnya, keadaan ini bisa dikembalikan ke situasi semula, tetapi akan sulit ketika kita bekerja sendiri. Dalam hal ini, perlu sikap dan karakter yang kuat di tengah arus deras informasi yang beredar. Perlu kerjasama dan gotong royong seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi orang yang beruntung mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Artinya, orang-orang tersebut memiliki pola pikir yang logis, ilmiah, dan jangka panjang, sehingga kita saling bantu memberikan tangkisan terhadap hoax yang beredar. Karena zaman sekarang ini, perang bukan lagi dalam bentuk kontak senjata, melainkan perang informasi. Peristiwa ini disebut sebagai perang digital, di mana informasi didesain sedemikian rupa oleh pihak tertentu, bersifat by order, dan ada industrinya, atau yang biasa disebut buzzer. Karena melihat adanya peluang untuk mengendalikan massa dan efeknya bisa dibuat dalam skala kecil atau besar sekalipun. Nah, kebijaksanaan dalam mencari informasi itu ada caranya, yaitu dalam prinsip 5W 1H. Apa aja tuh? Oke, kita bedah satu-satu. Yang pertama, itu what, artinya apa yang terjadi. Yang kedua, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang ketiga, why, mengapa hal itu bisa terjadi. Yang keempat, when, kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima, where, di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Cara lainnya itu dengan meningkatkan minat baca kita terhadap literasi cetak maupun online untuk meningkatkan wawasan dan menambah daya ingat yang baik. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh informasi yang beredar karena memang ada informasi yang sengaja disebarkan dengan unsur provokatif tersebut dan tidak memiliki landasan fakta yang kuat. Apabila wawasan kita luas, yang hoax yang disebarkan pun akan lebih mudah kita patahkan bersama dengan pengetahuan yang kita miliki. Sebenarnya secara naluriah, otak kita sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengetahui perbedaan mana hal positif dan negatif. Tapi sayangnya, sebagian dari kita tidak secara rutin mengasah kemampuan tersebut. Akhirnya tumpul dan terhasut oleh hoax yang beredar. Nah, demikian nih podcast ini saya buat. Semoga memiliki manfaat serta membuka wawasan kita.
Saya mohon maaf apabila ada tulisan atau ucapan saya yang kurang berkenan di hati para pendengar. Tidak lupa juga untuk panitia dan para pihak yang sudah berusaha membuat acara ini bisa terselenggara dengan baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya pamit. Om Santi 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 Om. Podcast ini bekerja sama dengan ICHI, Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia.